Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solihah pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Anak solihah, apakah sudah siap belajar hari ini? Jika sudah siap, jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya ya. Mari kita mulai belajarnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu murid dapat mengetahui kisah Nabi Daud alaihi salam, dan yang kedua, murid dapat meneladani Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud merupakan keturunan Bani Israel. Ayahnya bernama Yasa. Mereka tinggal di Palestina, tepatnya di Baitul Lahmi atau disebut juga dengan Bethlehem. Ketika itu, Bani Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Talut. Pada zaman Nabi Daud alaihi salam, terdapat seorang raja yang bernama Jalut. Jalut ini terkenal sangat bengis dan kejam, sehingga orang-orang Bani Israel banyak yang melakukan perlawanan. Pada saat itu, Nabi Daud masih sangat kecil, tetapi ayahnya menyuruh agar beliau ikut berperang, seperti halnya kedua kakaknya yang juga ikut berperang. Perang yang diikuti oleh Nabi Daud alaihi salam dipimpin oleh seorang raja. Raja itu bernama Raja Talut. Pada saat itu, Nabi Daud membawa beberapa buah batu, ketapel, dan juga cambuk. Akhirnya, pasukan Talut pun pergi ke medan perang. Ketika pergi ke medan perang, pasukan Talut melewati sebuah sungai. Raja Talut berpesan kepada pasukannya, "Wahai pasukanku, kalian hanya boleh minum seteguk air saja." Namun banyak sekali para pasukan yang tidak mengikuti perintah Raja Talut. Akhirnya mereka mundur untuk berperang. Mereka meminum air sungai secara berlebihan, sehingga tidak kuat dan takut untuk berperang. Hanya orang-orang yang beriman dan mau mentaati nasihat Raja Talut yang akhirnya pergi untuk berperang. Pasukan Raja Jalut dan Raja Talut pun bertemu. Akhirnya mereka melakukan pertempuran. Raja Jalut dengan angkuhnya menantang. Nah, Nabi Daud alaihi salam akhirnya tampil ke depan. Ia ingin meladeni tantangan Raja Jalut. Raja Talut tertawa terbahak-bahak melihat seorang anak kecil ingin menghadapi dirinya. Tetapi Daud kecil saat itu tidak berkecil hati. Daud mengayunkan cambuknya ke arah Jalut, sehingga raja itu terpelanting dari atas kudanya. Kemudian Daud kecil melontarkan batu-batunya hingga mengenai Raja Jalut. Raja itu pun akhirnya terjatuh
tak berdaya, dan kemudian mati di hadapan pasukannya. Melihat seorang rajanya kalah dalam peperangan, akhirnya para pasukan Raja Jalut banyak yang melarikan diri. Melihat kejadian seperti itu, pasukan Raja Talut sangat bergembira karena mereka sudah menang dalam peperangan. Mereka sangat kagum kepada Daud kecil. Akhirnya, Raja Talut menjadi raja yang sangat bijaksana untuk kaum Bani Israel hingga akhir hayatnya. Setelah Raja Talut meninggal dunia, beliau digantikan oleh Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Nabi Daud diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul yang diberikan wahyu, yaitu kitab Zabur. Nabi Daud alaihi salam menjadi nabi dan rasul sekaligus menjadi raja bagi Bani Israel. Beliau memimpin kaumnya dengan sangat bijaksana. Untuk memperkuat bukti bahwa Nabi Daud alaihi salam diutus oleh Allah, maka Allah memberikan Nabi Daud mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Daud yaitu yang pertama, Nabi Daud alaihi salam memiliki suara yang sangat merdu. Yang kedua, mukjizat Nabi Daud yaitu Nabi Daud alaihi salam mampu melunakkan besi dengan tangannya sendiri. Nah, anak solihah, itulah kisah mengenai Nabi Daud alaihi salam. Ada pelajaran yang harus kita petik dari kisah Nabi Daud alaihi salam. Di antaranya yaitu kebatilan akan selalu dikalahkan oleh kebenaran. Kedua, jangan takut menegakkan kebenaran. Ketiga, perintah pemimpin haruslah ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Terakhir, agama Islam harus diperjuangkan dengan cara yang benar dan penuh keberanian. Alhamdulillah, untuk materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Bunda berharap anak solihah dapat memahami apa yang sudah Bunda sampaikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.